Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, balai desa kembali ramai. Udara segar bercampur aroma daun basah menyapa siapa saja yang melangkah ke halaman. Laras berdiri di depan kaca jendela rumahnya, mengelus perutnya yang kini semakin membulat. Usia kehamilannya sudah memasuki bulan ke-7. Tangannya menggenggam undangan seminar persiapan persalinan yang akan ia pandu sore nanti. Tak sabar, sekaligus gugup, Raka mendekat dari belakang, memeluk tubuh istrinya yang kini sedikit lebih berat. "Deg-degan ya, Bu Bidan hebat," bisiknya di telinga Laras sambil mengusap perutnya pelan. "Deg-degan banget, Pak suami sok ganteng." "Aku takut ngomongnya belepotan," sahut Laras sambil menyandarkan kepala ke dada Raka. Raka terkekeh. "Belepotan nggak masalah, yang penting kamu ngomong dari hati. Ibu-ibu di sini tuh udah cinta banget sama kamu. Kalau kamu salah ngomong pun mereka nggak bakal ngeh. Paling mereka fokus ke gerakan tanganmu yang gemulai itu." Emang aku nari Bali?" Laras mencubit lengan Raka pelan. Suasana pagi itu begitu ringan, namun dalam. Ada cinta, tawa, dan harapan yang menggantung di setiap tatap dan pelukan mereka. Balai desa dipenuhi suara ibu-ibu hamil yang sibuk mencari tempat duduk. Ada yang menggandeng suaminya, ada pula yang datang berdua dengan tetangga. Laras berdiri di depan, mengenakan gamis simpel dengan kerudung yang dililit rapi. Meski perutnya sudah besar, wajahnya bersinar. Raka duduk di bangku belakang bersama para suami lainnya, sesekali melemparkan senyum mendukung. "Selamat sore, ibu-ibu hebat," sapa Laras semangat. "Hari ini kita akan belajar bareng tentang teknik pernapasan saat kontraksi, posisi melahirkan yang nyaman, dan cara menghadapi suami yang panik waktu istrinya mules." Suasana langsung pecah dengan tawa. Seorang ibu hamil yang duduk di deretan tengah, Bu Heni, mengangkat tangan. "Bu Laras, itu suami saya waktu saya kontraksi anak pertama malah nangis duluan. Saya yang mules, dia yang nyungsep ke kolong ranjang." Tawa meledak lagi. Laras ikut tertawa sambil menepuk tangan. "Makanya sore ini para suami juga wajib dengerin, ya. Biar nanti nggak salah yang dimasukin ambulans." Seorang suami mengangkat tangan. "Bu, kalau saya malah kabur ke dapur bikin kopi waktu istri mules, itu masih masuk kategori suami siaga atau suami ngilang. Suami yang ngopi duluan waktu istri mules itu, suami yang butuh seminar lanjutan khusus," jawab Laras cepat. Balai desa kembali riuh. "Bu Laras, saya kadang takut lahiran normal. Teman saya cerita sakitnya kayak diremukin buldozer," tanya seorang ibu muda dengan mata khawatir. Laras tersenyum lembut. "Saya paham banget perasaan itu. Tapi ingat, setiap ibu punya pengalaman berbeda. Yang penting kita siap mental, belajar teknik napas, dan jangan ragu minta dukungan. Kalau suami ada di samping, insya Allah rasa sakit bisa lebih ringan. Bu, kalau suami saya pingsan pas lihat darah gimana?" Celetuk yang lain. "Nah, itu boleh diganti posisinya sama ibu mertua," jawab Laras, membuat semua tergelak lagi. Tak hanya menghibur, Laras juga menyelipkan edukasi penting soal asupan gizi, tanda-tanda bahaya kehamilan, hingga perlunya istirahat yang cukup. Semua dijelaskan dengan bahasa ringan, penuh candaan, namun tetap jelas dan menyentuh. Malamnya, di rumah, Laras duduk di sofa sambil meluruskan kakinya yang pegal. Raka datang membawa semangkuk kecil es buah kesukaan istrinya. "Hadiah buat bidan favoritku," katanya sambil menyuapkan sesendok es ke mulut Laras. "Makasih Mas Raka," ujar Laras manja. "Besok kita kontrol ke puskesmas ya. Mau dengerin detak jantung si dedek lagi," kata Raka sambil menempelkan telinganya ke perut Laras. Si dedek kayaknya tadi seneng banget,
nendang terus waktu aku presentasi. Ya iyalah, dia bangga. Ibunya lucu dan pinter, mana banyak yang ketawa pula. Anak kita bakal suka tampil juga nanti. Laras tersenyum haru. Ia menatap wajah suaminya lama. Makasih udah nemenin aku terus, Mas. Kalau kamu nggak ada, mungkin aku udah ciut. Raka memeluknya erat. Dan makasih karena kamu kuat, sayang aku yang harus belajar dari kamu. Di kamar, Laras merebahkan diri lebih dulu. Raka mematikan lampu, lalu ikut berbaring di samping istrinya. Dalam kegelapan yang nyaman, mereka saling berpelukan, tanpa banyak kata. Mas. Bisik Laras pelan. Aku takut nanti pas lahiran. Jangan takut, aku ada. Kita sama-sama belajar, sama-sama siap. Keheningan kembali menyelimuti kamar. Tapi ada kekuatan di dalamnya. Pelukan yang menguatkan, janji tanpa suara, dan cinta yang terus tumbuh dalam senyap. Langit pagi terlihat cerah ketika aroma bunga melati dan pandan mulai menyebar ke seluruh rumah. Laras duduk di teras dengan rambut disanggul rapi, wajahnya berseri-seri. Usia kandungannya telah memasuki bulan ke-7, waktu yang ditunggu-tunggu untuk menggelar acara mitoni. Ras, ini loh, bunga 7 macamnya sudah datang dari rumah Bu Darmi. Udah dicampur sama air kembang, ujar Ibu Laras sambil membawa baskom besar berisi air bunga harum. Iya, Bu, makasih ya. Ucap Laras sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Raka keluar dari dalam rumah dengan wajah mengantuk dan rambut berantakan. Ia masih mengenakan kaos lusuh dan sarung batik. Mas, ya Allah, itu loh, besok acara mitoni. Penampilanmu kok kayak Bapak RT abis ronda, goda Laras sambil tertawa. Raka menguap lebar. Bapak RT juga bisa jadi model kalau niat. Tapi serius nih, aku baru sadar acara mitoni tuh segede ini ya. Kirain cuma siraman doang terus makan-makan. Laras mencubit lengan suaminya. Mas, itu namanya mitoni bukan sekadar siraman. Ini tradisi Jawa yang penuh makna. Ada doa, simbol-simbol, harapan baik buat calon bayi kita. Raka langsung duduk dan membuka HP-nya. Oke. Berarti kita harus siapin 7 kain batik, rujak, tumpeng, kembang setaman, telur ayam kampung, dan eits, ini kenapa ada telur sih? Telur itu simbol kehidupan baru, Mas, jawab Laras sambil mengambil satu pisang dari nampan. Dan tumpeng 7 rupa, juga harus lengkap. Nanti kita kasih ke tetangga dan saudara yang hadir. Tak lama kemudian, ibu-ibu kampung mulai berdatangan ke rumah membawa berbagai perlengkapan. Ada yang datang sambil membawa kendi, ada yang menenteng daun kelapa, bahkan ada pula yang mengusung satu keranjang berisi buah dan sayur. Assalamualaikum. Wah, calon ibu lagi bersinar. Sapa Bu Minah, Ketua PKK Desa, sambil tersenyum lebar. Waalaikumsalam, Bu. Aduh, makasih ya udah mau repot-repot, ucap Laras tulus. Bu Minah mendekat dan mengelus-elus perut Laras yang mulai membuncit. Tambah montok aja ini perutnya. Ini pasti anaknya laki-laki, belok ceto. Kalau perutnya lancip gini katanya cowok. Laras tertawa. Waduh, itu kata siapa, Bu? Kata simbah saya zaman dulu. Sahut Bu Wati dari belakang. Kalau anak perempuan biasanya ibunya tambah ayu, nah ini Laras tambah bersinar. Berarti cewek. Aduh, jadi bingung saya, Bu, Laras nyengir. Raka yang dari tadi mendengarkan ikut nimbrung. Yang penting sehat ya, Bu Ibu, entah cowok atau cewek. Tapi, ya kalau bisa cowok sih, biar ada teman main bola. Semua ibu-ibu langsung tertawa. Mau anak cowok, tapi nanti pas disuruh gantiin popok pura-pura ngantuk. Celetuk Bu Darmi. Wah, ketahuan deh, Mas Raka. Ujar Bu Erna disambut tawa gemuruh. Di dapur, para ibu mulai menyiapkan bahan rujak yang terdiri dari 7 macam buah. Laras ikut membantu memotong nanas dan bengkuang, meski berkali-kali disuruh duduk oleh ibu-ibu. Laras,
Kamu tuh calon ibu. Duduk aja, nanti pusing malah ndak enak, ujar Bu Rani. Iya, Bu. Tapi saya seneng lihat rame-rame begini. Kayak mau kondangan. Sementara itu, Raka sibuk menggantung janur di pintu rumah. Ayah Laras membantu membuat gapura kecil dari bambu untuk tempat siraman besok pagi. Nak, nanti jangan lupa doa dan bacaan mitoninya ya. Biar lancar semua, pesan Pak Deyanto. Iya, Pak De, sahut Raka sambil berkeringat. Asteris. Di ruang tamu, Bu Minah dan Bu Erna sibuk mengatur posisi kendi, baskom kembang, dan kursi siraman. Semuanya tampak antusias. Jangan lupa nanti setelah siraman, Mas Raka harus gendong Bu Laras pakai kain batik, terus injak telur. Klasik tapi syarat makna, kata Bu Minah. Lah, kalau telurnya pecah. Gimana, Bu? Tanya Raka cemas. Ya emang harus pecah. Itu simbol keberanian dan kesiapan jadi bapak. Raka terdiam sejenak, lalu manggut-manggut. Berarti aku harus berani, kuat, dan sabar, ya. Iya dong. Soalnya setelah mitoni, bukan cuma calon bayi yang disiapkan. Calon bapaknya juga harus siap lembur, siap bangun malam, dan siap dengerin ocehan istri, canda Bu Erna, membuat semua tertawa. Laras memandang semua itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih ya, semuanya. Rasanya hangat banget. Aku bersyukur hamil di lingkungan yang penuh cinta. Sore itu, rumah Laras dan Raka dipenuhi aroma kembang, tawa, dan semangat persiapan. Anak-anak kecil berlarian membawa kembang sepatu, para ibu sibuk membungkus tumpeng mini untuk tamu, dan bapak-bapak menyiapkan terop serta kursi. Malam harinya, Laras bersandar di pelukan Raka. Di luar kamar, suara ibu-ibu masih terdengar dari dapur. Mas, makasih ya, udah nemenin aku selama 7 bulan ini. Raka mengecup kening istrinya. 7 bulan ini baru pemanasan, sayang. Nanti begitu bayi kita lahir, kita main babak baru lagi. Laras tertawa kecil. Kira-kira dia lebih mirip kamu apa aku ya? Kalau pintar dan cantik, pasti mirip kamu. Kalau doyan tidur sama ngemil, ya itu jelas warisan bapaknya, ujar Raka sambil tertawa. Mereka tertawa bersama. Sebentar lagi, keluarga kecil mereka akan kedatangan anggota baru. Tapi malam ini, yang mereka rayakan adalah cinta, tradisi, dan rasa syukur yang terus bertumbuh. Hujan gerimis menyambut pagi di desa, membasahi atap-atap rumah dan dedaunan yang mulai menguning. Embun belum benar-benar lenyap saat Laras membuka jendela kamar, menghirup aroma tanah basah yang menyegarkan. Bayi dalam perutnya tampak bergerak kecil, membuat Laras tersenyum sendiri. Sayang, kamu bangun pagi-pagi begini, mau ngapain? Raka mendekat dari belakang, tubuhnya hanya berbalut sarung dan kaos putih longgar, rambut masih berantakan. Gerah, Mas. Si Dedek tendang-tendang terus dari tadi malam. Kayaknya dia mau ikut jalan-jalan juga, ujar Laras sambil menoleh, membiarkan Raka mengecup pipinya. Jangan-jangan dia juga nggak sabar nunggu acara mitoni kita, ya. Raka terkekeh, tangannya mengusap lembut perut Laras yang membulat sempurna. Sudah 7 bulan aja, sayang. Cepet banget ya waktu berjalan. Iya. Kayak baru kemarin kita deg-degan lihat 2 garis merah, Laras tertawa ringan. Mas, nanti sore kita ke rumah ibu, ya. Katanya mau ngomongin detail acara mitoni. Ibu semangat banget tuh, sampai bikin grup WA sendiri namanya, Mitoni Laras Beb. Geng ibu-ibu RT semua pada gabung. Raka ngakak, gila, geng mitoni. Ini kayak acara lamaran kedua, ya. Lebih heboh kayaknya. Tanteku aja udah mau bawain 7 macam bubur. Belum lagi Eyang, yang ngotot harus ada tarian Jawa sebelum prosesi guyuran. Siangnya, Laras duduk bersila di ruang tamu rumah ibunya, bersama beberapa ibu-ibu PKK yang sudah datang lebih awal. Mereka sibuk membahas isi seserahan mitoni, urutan acara, dan dekorasi balai desa yang akan digunakan.
Pokoknya harus ada kain batik untuk diguyur, ya, Bu Laras, ucap Bu Sumarni, sambil mencoret-coret daftar barang. Iya betul, nanti kainnya yang dari Solo itu loh, yang ada motif parang rusak kecil itu, biar lebih sakral, timpal Bu Umi. Bu Laras, nanti pas diguyur, suami ikut atau enggak? Tanya Bu Yati dengan mata berkedip jenaka. Ikut dong, Bu. Masa saya diguyur sendirian? Nanti anaknya protes, jawab Laras sambil tertawa. Aduh, pokoknya nanti Mas Raka harus pakai jarik juga. Biar matching. Jangan cuma kamu aja yang cantik, canda Bu Rini, disambut tawa para ibu-ibu lain. Aku usul, nanti ada sesi nyuapin rujak juga ya, Bu. Biar romantis. Rujaknya harus 7 rasa, dari asam, manis, sampai pedas. Biar anaknya bisa menghadapi rasa hidup, celetuk Bu Harti, membuat Laras tertawa terpingkal-pingkal. Iya Abu, biar si dedek kalau lahir kuat menghadapi kerasnya dunia. Balas Laras sambil mengelus perutnya. Saat sore menjelang, Laras dan Raka duduk di beranda rumah ibunya, menikmati teh hangat dan angin sepoi-sepoi. Sayang, gumam Raka tiba-tiba, aku tuh kadang nggak percaya loh, kita sebentar lagi jadi orang tua. Laras menoleh. Kenapa? Takut? Bukan takut, lebih ke campur aduk aja rasanya. Deg-degan, bahagia, haru. Tapi yang jelas, aku bersyukur banget bisa jalanin semua ini bareng kamu. Laras menyandarkan kepala di pundak suaminya. Aku juga, Mas. Meski kadang kamu ngeselin, rebutan bantal, ngorok, tapi kamu yang paling aku butuhin saat perut ini sakit ditendang dari dalam. Kalau kamu butuh dipeluk semalaman, juga bisa. Kalau kamu butuh dicium sebelum tidur, aku senang. Tapi jangan lupa, aku juga kadang butuh jatah, bisik Raka nakal. Laras mencubit perut suaminya. Mas, lagi hamil juga masih sempet mikirin itu. Heh, siapa suruh kamu cantik terus walau buncit begini, Raka terkekeh. Lagi pula, kata bidan kemarin masih aman asal pelan-pelan dan posisi nggak menekan perut. Mas Raka, astaga, Laras menutup wajahnya, pipi merah padam. Yuk, kita pulang. Aku mau ajak si dedek ngobrol berdua, sambil kelonin mamanya, bisik Raka mesra, menarik tangan Laras dengan penuh cinta. Di tengah persiapan mitoni, di antara tumpukan kain batik dan rujak 7 rasa, Raka dan Laras tetap pasangan muda yang saling mencintai dengan cara mereka sendiri, sederhana, kocak, dan tulus. Malam itu, sebelum tidur, Raka memang tak minta jatah peluk saja, tapi juga cium, elus, dan dekapan yang hangat. Dan Laras, dalam senyumnya yang lelah namun bahagia, tahu, rumah tangga ini bukan sekadar rumah, tapi tempat paling nyaman untuk saling pulang. Pagi itu, aroma kembang setaman dan wangi daun pandan masih tercium samar dari sudut-sudut rumah. Bekas acara mitoni semalam masih menyisakan sisa keceriaan dan hangatnya tawa keluarga besar. Laras duduk di beranda rumah, ditemani semilir angin dan secangkir susu hangat buatan Raka. Masih terasa banget ya suasananya, gumamnya sambil mengelus perut yang kini sudah membulat jelas. Raka keluar dari dapur sambil membawa sepiring pisang kukus dan klepon. Kalau suasana hatiku sih masih kayak semalam. Adem, damai, dan bahagia lihat kamu senyum terus, ucap Raka sambil duduk di sebelah Laras. Laras tertawa kecil. Gombalnya enggak pernah cuti, iya. Cuma gombal yang enggak libur. Kalau ngelus perut kamu, itu full time job, jawab Raka sambil menatap perut istrinya yang sudah memasuki usia 7 bulan itu. Tiap gerak si dedek, Mas selalu senang. Rasanya kayak dapat kabar gajian tiap hari. Laras menyandarkan kepala di pundak suaminya. 2 bulan lagi ya, Mas. Aku deg-degan. Sekaligus enggak sabar. Mas juga. Tapi kita jalanin satu hari demi satu hari. Yang penting kamu sehat, bayinya sehat. Soal nanti, kita hadapi bareng-bareng. Laras mengangguk pelan. Makasih, ya, Mas.
Udah nemenin semua proses ini dari awal. Dari mual, pegal, sampai drama hormonal. Raka tertawa. Mas justru bersyukur bisa nemenin kamu dari awal. Dari kita masih saling kikuk karena baru nikah, sampai sekarang udah jago kerja tim. Laras tiba-tiba teringat satu hal. Oh iya, minggu depan ada kelas persiapan menyusui dari Bidan Fitri di Balai Desa. Kita ikut ya. Siap, Kapten. Mas mau belajar juga. Biar pas bayi lahir, Mas enggak cuma jadi penonton, tapi jadi aktor utama juga. Jawab Raka dengan semangat. Sore harinya, Laras diajak oleh ibu-ibu PKK untuk menghadiri arisan bulanan. Mereka berkumpul di rumah Bu Erna, dengan meja penuh kue-kue dan obrolan yang hangat. Begitu Laras duduk, ibu-ibu langsung mengerubunginya. Wah, calon ibu nih. Gimana, Bu Laras, udah mulai susah tidur belum? Tanya Bu Tatik sambil menyodorkan onde-onde. Kadang-kadang, Bu, tapi masih bisa tidur nyenyak kok kalau sudah peluk bantal guling, sama peluk Mas Raka, jawab Laras sambil tertawa. Hahaha, ya iyalah. Bantal guling dan Pak Desa, paket lengkap. Udah mulai nyiapin nama, Bu? Tanya Bu Erna penasaran. Iya, tapi masih rahasia nih. Masih pilih-pilih. Mas Raka ngotot harus ada unsur Jawa, aku pengin yang maknanya lembut. Wah, nanti kalau sudah ketemu, sare ya Bu. Siapa tahu bisa jadi inspirasi cucu saya juga, kata Bu Darmi dengan antusias. Nanti aku tulis di grup arisan, Bu. Siapa tahu nanti malah dikasih hadiah Best Baby Name of the Year, timpal Laras yang membuat semua tertawa. Obrolan terus bergulir tentang tips menyusui, pengalaman melahirkan, sampai soal mitos-mitos zaman dulu. Laras mendengarkan dengan saksama, mencatat dalam hati mana yang masuk akal dan mana yang hanya sekadar cerita turun-temurun. Pokoknya, Bu Laras, jangan stres. Banyakin senyum, makan buah, dan sering ajak ngobrol si Dede di perut, kata Bu Rini yang punya 3 cucu. Siap, Bu. Setiap pagi aku bacain surat pendek sama ajak ngobrol dia. Kadang nyanyi juga, ucap Laras. Wah, calon ibu teladan ini mah. Seru Bu Erna bangga. Malamnya, Laras menceritakan semua obrolan itu pada Raka sambil berbaring di kamar. Mas, tadi Bu Rini cerita kalau waktu anaknya lahiran, suaminya malah pingsan di ruang bersalin. Raka langsung duduk tegak. Hah, jangan-jangan nanti Mas juga gitu? Ya jangan dong. Laras tertawa. Makanya, ayo ikut kelas persalinan minggu depan. Biar mental Mas disiapin juga. Oke deh, Mas siapin juga fisik dan mental. Tapi kalau nanti Mas nangis, kamu jangan olok-olok ya. Laras menatap suaminya penuh cinta. Mas nangis karena terharu juga enggak apa-apa. Yang penting jangan pingsan. Aku enggak mau lahiran bareng 2 pasien, ucapnya sambil tertawa geli. Menjelang tidur, Raka memeluk Laras dari belakang. Tangan mereka bertemu di atas perut Laras, merasakan tendangan kecil yang aktif. Assalamualaikum, Nak. Ini Ayah. Ayah tunggu kamu lahir dengan bahagia. Tapi jangan buru-buru ya, tunggu waktunya. Ayah janji akan jadi ayah yang belajar setiap hari. Untuk kamu dan ibu, bisiknya lembut. Laras menahan haru. Air matanya mengalir pelan. Kita belajar sama-sama ya, Mas. Jadi orang tua yang baik, walau enggak sempurna. Malam itu, mereka tertidur dalam kehangatan cinta yang tidak berisik, tapi terasa tenang dan kuat. 3 bulan lagi, sebuah babak baru akan dimulai. Tapi untuk saat ini, mereka menikmati detik-detik bahagia yang tak tergantikan, menanti dengan cinta. Angin sore menyapu lembut halaman belakang rumah Laras dan Raka. Di sana, di bawah pohon mangga yang rindang, Laras duduk di kursi rotan sambil mengelus perutnya yang kian membesar. Usia kandungannya sudah masuk bulan ke-7. Janin mereka mulai aktif bergerak, kadang seperti menari dalam perutnya, kadang seperti ikut protes kalau Laras lupa makan tepat waktu.
Raka datang sambil membawa bantal kecil dan minyak telon. Ia meletakkan bantal itu di pangkuan Laras dan duduk bersila di depannya. Waktunya ritual sore, ujar Raka sambil menuang sedikit minyak ke tangannya dan menghangatkannya. Ibu hamil harus dipijat biar rileks. Laras tertawa kecil. Ini pijatan atau modus pengen nempel terus? Raka memasang wajah serius tapi matanya jelas-jelas nakal. Nempel sih bonus. Pijatan ini bentuk pelayanan suami siaga level dewa. Ia mulai memijat lembut kaki Laras, naik perlahan ke betis, sambil sesekali menatap perut Laras yang sudah sebesar semangka ukuran sedang. Bayinya makin aktif, ya? Tanya Raka sambil memegang tangan Laras. Laras mengangguk. Tadi pagi dia seperti main tendang-tendangan. Kayak rebutan remote TV. Tanda-tanda dia bakal punya jiwa kompetitif. Siap jadi juara kelas kayak bundanya. Laras menyipitkan mata. Itu kode buat nyuruh aku yang ngurus PR anak nanti. Enggak dong, jawab Raka cepat. Aku yang akan ngajarin dia main layangan, mancing, sama cara bohong biar bisa kabur beli es krim. Mereka tertawa bersama. Momen seperti ini, ringan, sederhana, tapi penuh cinta, adalah yang paling Laras syukuri. Setelah pijatan selesai, Laras bersandar ke bahu Raka. Mas, minggu depan kita kontrol ke bidan, ya. Sekalian minta info buat kelas senam hamil. Raka langsung semangat. Aku ikut, dong. Mau lihat kamu senam. Pasti lucu banget. Lucu kenapa? Soalnya biasanya kamu kaku kalau gerak. Jadi aku penasaran lihat kamu stretching. Laras pura-pura manyun. Kalau kamu ngatain aku kaku lagi, aku larang kamu elus perut selama seminggu. Raka langsung mengatupkan mulut. Ampun, ampun. Kamu lentur banget, bagaikan balerina desa. Laras tidak bisa menahan tawa. Balerina desa apaan coba? Tiba-tiba terdengar suara ibu-ibu lewat depan rumah. Mereka tampaknya hendak pulang dari posyandu. Beberapa dari mereka berhenti dan menyapa. Ibu Laras, sehat-sehat ya dek bayinya? Seru Bu Yuni dari seberang pagar. Iya Bu, alhamdulillah sehat, sahut Laras sambil tersenyum. Ibu-ibu pada nanya, senam bersamanya kapan? Udah nggak sabar, ujar Bu Darmi sambil tertawa. Wah, alhamdulillah. Rencananya minggu depan, Bu. Setelah para ibu itu berlalu, Raka menatap Laras. Kita kayak jadi pasangan selebgram desa, ya. Semua update tentang kehamilan kamu. Enak toh, tiap hari dapat perhatian, bonus kelapa muda. Malam harinya, saat Laras sudah selesai mandi dan duduk santai di tempat tidur sambil mengoleskan krim anti-stretch mark, Raka masuk membawa segelas susu hangat. Ini, buat yang lagi bawa calon penerus, katanya sambil menyodorkan gelas. Laras meminumnya pelan-pelan. Raka duduk di belakangnya, merangkul dan menyandarkan dagu di bahu Laras. Mas, bisik Laras tiba-tiba. Aku bersyukur, kita bisa menikmati semua ini. Bahkan meskipun kamu suka jahil dan genit, kamu tetap suami yang paling sabar nemenin aku. Raka memeluknya lebih erat. Kamu juga, istri paling kuat. Nggak pernah ngeluh walau lagi bawa dua nyawa. Mereka terdiam sejenak, menikmati kehangatan tubuh satu sama lain, dalam balutan lampu kamar yang redup. Tak perlu kata-kata muluk, cukup saling peluk. Laras kemudian menoleh. Besok kita beli buah-buahan buat seserahan Mitoni, ya. Sama kain batik yang belum sempat kita pilih. Siap, Ibu Komandan. Jawab Raka. Laras mengangguk pelan, lalu merebahkan diri. Raka mengusap perutnya dengan penuh sayang, sambil berbisik, anak ayah, semoga kamu nanti tumbuh sehat, kuat, dan bahagia. Jangan suka tendangin ibu pas dia lagi tidur, ya. Perut Laras tiba-tiba berdenyut pelan. Raka terkejut. Loh, dia jawab, ya iyalah, mungkin dia mau bilang, oke, deal. Jawab Laras sambil tertawa geli. Malam itu mereka tertidur dengan senyum di wajah. Cinta mereka makin kuat, diikat oleh janji dan tawa yang tak pernah hilang,
Meski kini hidup mereka bukan lagi tentang mereka berdua saja, tapi tentang keluarga kecil yang sedang tumbuh dengan penuh harapan. Bersambung.